Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melebihi ciptaan Allah yang lain. Bahkan iblis pun yang tercipta dari api, sampai dengan kiamat kelak tidak akan pernah mau mengakui bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 34 Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah para malaikat kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Kesempurnaan manusia sebenarnya dapat hilang begitu saja akibat 4 hal yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dan akhirnya manusia tersebut termasuk dalam golongan orang yang merugi. 4 hal tersebut telah diperingatkan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari sebelumnya. 4 hal tersebut adalah: yang pertama, kemarahan yang dapat menghilangkan akal. Akal dimiliki oleh manusia dan jin. Namun karena jin atau syaitan akalnya diliputi amarah, maka ia pun masuk neraka. Tidak berbeda dengan manusia, apabila kemarahan sudah memuncak, maka akal sehat akan hilang. Inilah yang banyak menyebabkan perceraian akibat perselingkuhan, keretakan antar keluarga, pembunuhan yang terjadi di mana-mana akibat bara amarah yang tidak terbendung. Rasulullah SAW mengingatkan dalam sabdanya, ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi, berikan kami nasihat." Lalu Nabi menasihatinya, "Jangan marah." Mungkin merasa sangat simpel pesan yang diberikan, lelaki ini bertanya lagi sampai 3 kali. Nabi selalu menjawab dengan konsisten, sebagaimana jawaban yang pertama, "Jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Di riwayat lain, Nabi bersabda, "Sesungguhnya marah itu adalah perbuatan syaitan, dan syaitan itu diciptakan dari api. Sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air, dan apabila salah seorang dari kalian marah, maka berwudulah." Kemudian yang kedua adalah hasud atau dengki yang dapat menghilangkan agama. Istilah hasud atau dengki adalah sikap iri pada hati seseorang terhadap kenikmatan orang lain. Dalam hatinya terbesit rasa mengharap agar kenikmatan pada orang lain itu dilenyapkan, sehingga ia menderita dan kesusahan. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain." Quran Surat An-Nisa ayat 32. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "Jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya yang ketiga, tamak yang dapat menghilangkan malu. Malu adalah harga diri bagi seorang mukmin. Tanpa malu, seorang mukmin akan kehilangan harga dirinya. Malu akan hilang apabila sifat tamak merasukinya. Karena sifat tamak atau rakus adalah sifat hati yang menginginkan segala kenikmatan di dunia didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Rasulullah SAW bersabda, "Dua serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing
tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang terakhir, 4 pesan Rasulullah SAW kepada umatnya adalah ghibah dapat menghilangkan amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Engkau membicarakan saudaramu tentang sesuatu yang ia benci." Kemudian ada yang bertanya, "Bagaimana menurutmu ya Rasul, jika sesuatu yang aku bicarakan tersebut nyata dan betul adanya pada saudaraku?" Nabi menjawab, "Jika memang apa yang engkau ceritakan tersebut ada pada dirinya, itulah yang namanya ghibah. Namun jika tidak, berarti engkau telah berdusta dan memfitnah atas namanya." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, tinggalkanlah ghibah karena akan menghilangkan amal soleh yang kita punyai dan akan menambah dosa yang sudah ada. Bagi orang-orang yang bisa meninggalkan ghibah, diberikan kabar gembira berupa kebebasan dari api neraka, sebagaimana hadis dari Asma binti Yazid dari Nabi SAW. Beliau bersabda, "Barang siapa menahan diri dari memakan daging saudaranya dalam ghibah, maka menjadi kewajiban Allah untuk membebaskannya dari api neraka." Hadis riwayat Ahmad. Demikian, semoga bermanfaat. Salah dan khilaf mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.